Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 2,31%. Dengan total market cap mencapai di 1,24 triliun US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin dia kembali ke angka 30.200-an. Ya, tapi good newsnya apa? Minimal dia tidak tembus 29.700 alias tidak tembus summer low. Ya, tapi tetap masih turun sebesar 2,3%. Untuk Ethereum, kurang lebih mengikuti juga Bitcoin tetapi minusnya lebih dikit ya, sebesar 1,31% saja. Dan sekarang harganya kurang lebih bertahan di atas dari 1780, which is itu adalah summer low bagi Ethereum ya. Dan untuk BNB, dia turun tipis sebesar 0,49% ya. Lalu untuk Cardano turun tipis juga sebesar 0,77%, XRP 0,78%, dan untuk Solana sebesar kurang lebih 2%. Ya, jadi overall semuanya masih cenderung terkoreksi ya, tapi nggak terlalu parah. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa seperti yang kita bilang tadi ya, secara struktur dan MA20 masih bertahan. That's good. Nah, tapi di waktu bersamaan yang tidak terlalu bagusnya adalah apa? Dia membuat di sini apa? Higher low. Membuat lower high. Di sini dia membuat lower high dibandingkan dari di sini. Artinya ada possibility ini akan membuat satu pola baru lower low dan lower high ya. Tapi lagi-lagi itu terkonfirmasi apabila Bitcoin mulai daily close di bawah dari MA20 dan 29.700 ya. Jadi untuk sekarang masih aman. Nah, tetapi seperti yang kita sudah sering bahas sebelum-sebelumnya dari senario ya, walaupun ada kemungkinan ini menjadi senario B di mana dia kemungkinan akan mengejar MA200 weekly, MA200 daily ya seperti di 2018, tapi kita harus siap ya, seperti kita tahu bahwa apabila MA20 dan 50 di weekly sudah cross, ya harus siap-siap akan ke MA200. Ya, jadi lagi-lagi sekarang ya bagi kalian yang akumulasi di daerah 30 ribuan boleh tentunya ya. Tapi kalau gue pribadi, gue punya target untuk nanti take some profits apabila dia kena MA200 daily dan benar-benar melakukan scenario B ya. Tetapi apabila jebol ya sudah langsung kita akumulasi di 200 weekly ya. Tapi intinya apa? Intinya be cautious ya, hati-hati. Karena seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, selama basically 10 tahun terakhir, Bitcoin setiap kali sudah terjadi death cross, itu 100% secara statistik selalu ke MA200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kita akan update di XY. Untuk di XY kita bisa lihat dia kemarin lagi-lagi terreject oleh MA20, which is good ya. Semakin sering terreject, ini kemungkinan dia untuk jebol lagi ke bawah semakin besar ya. Tapi lagi-lagi kita bisa lihat ya. Dalam beberapa hari ke depan ini akan menjadi hari yang cukup menentukan bagi indeks dolar. Karena apabila indeks dolar dia mulai melemah ya dan jebol struktur dan juga MA50, di sini tentunya indeks dolar bisa berkemungkinan untuk lanjut membuat lower low ya. Jadi target dia adalah kalau bisa close daily di bawah dari 101,347 ya. Kalau dia mulai close di bawah dari sini ya, ini menunjukkan bahwa dia akan mulai membuat satu tren baru ya, dan tentunya tren yang bearish. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung kenapa Bang Toshi bahas indeks dolar, apa hubungannya sama cryptocurrency, lagi-lagi buat kalian yang terus ikutan, ya sabar ya, karena nggak semua orang bisa terus nonton DCWT setiap hari. Ya, jadi kita harus bahas konteksnya. Konteksnya, indeks dolar ini ya adalah satu ya indeks ya yang menghitung kekuatan dolar lah, simpelnya seperti itu. Ya, walaupun kalau kita mau jelasin lebih kompleks bisa, tapi ya baik lagi tujuannya sih ujung-ujungnya untuk itu ya. Nah, korelasinya dengan Bitcoin ya adalah apabila indeks dolar melemah ya, dan melemahnya nggak cuma sekali jadi seperti ini ya. Kita ambil contoh seperti di 2020 ya. Dia benar-benar melemah dan masuk ke bear market. Nah, di sinilah saat-saat Bitcoin bisa menemukan bull run ya, dan bull run yang luar biasa besar ya. Kenapa? Karena lagi-lagi ya orang sering lupa. Orang cuma berpikir bahwa demand itu hanya ada di Bitcoin saja. Ya, tetapi kita lihat pairnya adalah apa? BTC USD. Ya, artinya demand dari US dollar pun harus kita hitung. Nah, basically saat kita menghitung indeks dolar di sini atau di XY adalah kita mencoba untuk menghitung demand dari dolar itu sendiri. Ya. Nah, jadi harapan kita adalah semoga saja 20 kembali mereject dan dia mulai tembus daerah 101 ya. Kalau tembus dari sini dan close di bawah dari sini, ya dia semakin jelas lebih menunjukkan tren yang bearish ya.
Tetapi sayangnya secara fundamentalnya dalam 6 hari ke depan The Fed akan meningkatkan interest rate. Ya, jadi semoga saja sebelum 6 hari ke depan ini dia sudah mulai jebol dari MA50 dan struktur ya. Sehingga semoga saja nanti dia retestnya akan ke sini dan gagal untuk naik ke atas ya. Tapi baik lagi ya, kita harus siap-siap andaikan MA50 dan struktur di 102 masih cukup bertahan untuk indeks dolar, ada possibility di tanggal 15 ini justru akan menjadi platform untuk support sehingga dia bisa naik lagi ke level selanjutnya ya. Jadi lagi-lagi harapan kita adalah indeks dolar bisa jebol dulu dari 50, jebol dari 102, kalau bisa juga sekalian daily close di bawah dari 101 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan kita akan bahas lebih detailnya di belakang untuk buy limit dari Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Sekarang sedikit berubah ya. Tapi ya baik lagi kurang lebih secara the idea itself sih mirip ya. Akumulasi di daerah ya 297 sampai 30 ribuan. Tapi seperti yang kita bisa lihat sekarang MA20 semakin meningkat secara perlahan ya. Kalau kita lihat dari tanggal berapa nih? 4 Juni sampai sekarang sudah ada peningkatan ya kurang lebih nyaris 200 sampai 300 dolar ya, which is good. Nah, sekarang tinggal yang menjadi pertanyaan adalah apakah MA20 akan bertahan sebagai support atau tidak. Ya, kalau sampai dia bisa terpantul di sini, ya that's really good. Ya, dan sekali lagi PR dia adalah close daily di atas dari 32.000 ya. Nah, maka dari itu buat kalian yang medium risk sampai ke high risk ya bisa pertimbangkan untuk akumulasi ya atau averaging di daerah 30.000 di sini ya alias di MA20 daily atau bisa juga di 29.700 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang medium dan sampai ke high risk ya. Dan untuk yang konservatif belum berubah sampai sekarang ya, masih di MA 200 weekly yang sekarang harusnya nggak berubah juga harganya ya. Yes, masih sama 22.300-an ya. Jadi ya tinggal kalian pilih sendiri ya. Kalau mungkin ya, kalau gua coba jabarin lagi buat kita yang ingin akumulasi terus di MA 20 dan daerah 30.000 di sini ya, mungkin gue sarankan untuk nanti seandainya benar-benar menjadi plan B ya, di mana dia lanjut ke atas dan ke reject di 200, nah kita take some profits di 200. Tujuannya apa? Untuk nanti kita reakumulasi lagi di MA 200 weekly. Ya jadi kayak mantul nih, kayak main pingpong. Dari MA 200 weekly, nanti targetnya kalau dia benar-benar ke reject ya, dia akan lanjut lagi ke MA 200 weekly. Ya. Nah, menurut gua by that time, ya andaikan kita sampai retest dulu ke 200 daily, by that time MA 200 weekly-nya akan berubah lebih naik ke atas. Mungkin ya bisa 23.000 sampai 26.000 lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, bisa cek link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Dan untuk Cardano kita bisa lihat luar biasa. Ya, di mana Bitcoin, altcoins, yang lain-lain cenderung tertekan kemarin. Ya, Cardano malah volume meningkat pada tanggal 8 Juni lalu. Ya, lagi-lagi secara fundamental karena Cardano sedang dalam perjalanan untuk hard fork. Ya, fasil tepatnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya sekarang yang masih menjadi problem untuk Cardano adalah MA50 di daily ya. Dia masih belum berhasil tembus dari attempt pertama dia kemarin ya. Tapi lagi-lagi ya seperti yang kita bisa lihat berapa banyak altcoin yang sedang retest MA50. Sekarang kebanyakan altcoins dan Bitcoin sedang kesusahan untuk menaklukkan MA20. Sementara Cardano akhirnya mulai menemukan momentum ya. Jadi lagi-lagi PR untuk Cardano jelas ya, yaitu adalah menaklukkan MA50 dan mulai close daily di atas dari 50 ya. Nah, jadi untuk sekarang ya walaupun ada momentum yang bagus dari Cardano, jangan sampai gatal untuk paksakan beli di sini ya. Karena walaupun dia retest is a good thing ya, tetapi kalau lu beli di sini, lu beli di resisten ya. Maka dari itu tetap bersabarlah. Untuk kalian yang masuk dari medium sampai ke high risk bisa pertimbangkan MA20 di daily yaitu di 55 sen. Dan buat kalian yang masuknya konservatif, tetap ultra bersabar di daerah 44 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan semoga saja hard fork-nya bisa benar-benar berhasil, ya tidak ada masalah lagi. Dan ya secepat mungkin Bitcoin bisa recover, ya. Kalau perlu sekalian bisa ke MA200 daily dan di situ mungkin kita bisa ada short term play juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano.
Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, di mana kita bisa lihat, ya ternyata Ethereum berhasil mempertahankan harganya di atas dari summer low, ya. Jujur, untuk Ethereum di sini secara harga dia cukup bikin deg-degan, ya. Dia constantly membuat lower low, dan lower low selama beberapa minggu ke belakang, ya. Lu nggak perlu terlalu ngerti TA pun kita bisa lihat jelas ya, cenderung turun, ya. High-nya semakin turun, ya, low-nya juga semakin turun. Nah, tetapi minimal apa? Ya, dia masih bertahan di atas dari 1780. Ya, walaupun week-nya kemarin lumayan dalam ya, sampai 1700. Oh, ya, nggak ekstrim lah, tapi lumayan. 1764, di bawah dari 1780. Ya. Nah, tentunya PR-nya sama seperti kemarin. Ya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu deh. Ya, nggak usah mikir, wah harus cepat-cepat menaklukkan 20. Sekarang kita mikir gini aja, semoga dia bertahan di atas di sini. Ya, sideways nggak apa-apa. Yang penting bertahan di atas dari 1780. Sehingga minimal menunggu harapan Bitcoin menemukan momentum lagi dan close daily di atas dari ya apa nanti bisa di 50, bisa juga menembus di atas 32.000 ya. Lagi-lagi untuk bisa retest EMA 200 daily. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, ya kita bisa juga berharap Ethereum bisa menaklukkan EMA 20 dan seterusnya ya. Mungkin salah satu targetnya nanti bisa sama-sama untuk take profits di MA50 mungkin atau di 200, tapi jujurnya lebih make sense kalau sampai take profit sedikit mungkin di daerah MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya, dan lagi-lagi PR-nya seperti yang gue bilang bertahan di atas dari 1780. Dan di waktu bersamaan bagi kalian yang mungkin belum punya ya daerah akumulasi atau daerah untuk averaging di daerah 1780, boleh pertimbangkan untuk beli di sini ya. Tapi sekali lagi, untuk averaging, jangan berharap ini akan langsung otomatis terbang ke atas. Karena seperti yang gue bilang kemarin, kemarin dan tadi ya, Ethereum momentumnya masih belum terbentuk ya. Oke, dan selanjutnya Atom. Sayang sekali, ya Atom pertama kalinya tembus daerah summer low sejak 2021. Ya, jadi ya not looking good untuk Atom, ya. Dan kalau kita lihat sekarang, ya sepertinya daerah $9 ini mulai berubah menjadi resisten di sini, ya, di mana harga dari Atom sedikit reluctant untuk retest daerah $9. Ya, jadi tertingginya sekarang di 8,95, which is not good. Ya, seperti yang gue bilang, kalau tembus, sering kali terjadi seperti ini. Tembus, retest, dan jebol lagi. Ya, jadi, ya harapannya semoga saja ya. Masih ada harapan kok. Masih ada harapan dia reclaim. Seperti beberapa aset lain lah. Ya. Tetapi menurut gue, antara reclaim atau tidaknya, itu ditentukan oleh Bitcoin. Kalau Bitcoin hari ini, ya, lanjut lagi menemukan momentum, nggak usah terlalu ekstrim lah. Nggak usah sampai kesannya nggak usah sampai 32.000 ya. Ya dia bisa 31.000 dan stay di situ saja ya. Atom punya kesempatan untuk reclaim. Tetapi kalau Bitcoin ya mulai lagi kesannya mulai lagi ngadat gitu ya. Ya siap-siap, kemungkinan besar Atom, Cosmos apalagi karena sudah tembus dari summer low akan kemungkinan besar terreject oleh daerah $9 ya. Tadinya support yang baik berkali-kali menahan harga Cosmos ya. Tapi apabila sudah tertembus dengan momentum yang cukup, ya, dia bisa berubah dari kawan menjadi lawan. Ya. Jadi sesuai dengan seperti yang gue bilang kemarin-kemarin, untuk Atom kita stop dulu untuk akumulasi karena kenapa? Sudah tembus dari summer low. Ya. Kita mungkin bisa mulai pertimbangkan akumulasi lagi apabila sudah terjadi close di atas dan terjadi konfirmasi pantulan bahwa $9 sudah kembali lagi berubah dari musuh menjadi kawan lagi. Ya, alias dari resisten berubah menjadi support. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita akan update Rune. Dan Rune ya sudah cukup banyak yang nanya, ya, maka dari itu kita akan coba bahas dan pertanyaan lebih ke Bang, TA-nya gimana nih? Nah, TA-nya Rune sebenarnya cukup menarik ya. Kenapa? Karena berbeda dibandingkan dengan alts lain ya, di mana banyak yang baru kena sedikit sejak MA20 langsung ya muntah darah gitu kesannya. Seperti ditonjok Mike Tyson, langsung jatuh lagi. Di sini, Rune beberapa kali mencoba untuk melawan. Ya. Tanggal 30 Mei dia mencoba untuk lawan, tetapi ke-reject oleh struktur setelah dia berhasil close di atas, akhirnya jebol lagi. Lalu pada tanggal 6 Juni dia berhasil juga close di atas dari MA20, tetapi lagi-lagi lack in volume sehingga jebol lagi pada kemarin lusa. Ya. Nah, jadi tentunya yang menjadi PR bagi Rune adalah menembus MA20. Ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan, PR selanjutnya adalah, sayangnya pada tanggal 11 Mei lalu, saat kapitulasi, ya, dia tembus summer low. Ya. Summer low dia itu di $3 lebih 43 sen.
Sebelumnya kita bisa lihat summer low dia sebenarnya cukup bagus untuk menahan harga di sini ya. Sebelumnya kita bisa lihat dia terpantul di sini menemukan momentum sampai ke berapa nih ya. Basically dari harga 3 dolaran terpantul sampai ke harga 13 dolar ya, luar biasa. Tetapi sayangnya pada 11 Mei ini seperti jebol ya, seperti apa ya, kalau kiper tuh nggak ketangkep lah bolanya ya, sehingga turun ke bawah. Dia mencoba untuk reclaim lagi, tapi nggak ada momentum dan akhirnya ke bawah turun terus ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, bagi altcoins yang sudah kehilangan summer low dia ya, gue tidak sarankan untuk akumulasi dulu. Ya, jadi kalau gue pribadi bukan EMA20 patokannya ya. Patokannya adalah apabila dia berhasil reclaim di area 3 dolar lebih 43 sen atau tidak ya. Dan sekali lagi bukan cuma close diri di atas ya, saat gue ngomong reclaim adalah dia tembus, konfirmasi dan lanjut ke atas. Nah, ini reclaim namanya. Kalau cuma tembus doang ini baru mencoba untuk reclaim ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi ini menjadi satu contoh yang luar biasa jelas bahwa TA works ya. Kita bisa lihat di sini semua support sudah jebol ya, MA20 jebol, 50 jebol, tetapi dia terpantul di sini. Kenapa? Karena ini adalah summer low, struktur penting. Ya, dia terpantul di situ. Nah, selanjutnya dia gagal untuk mempertahankan. Tembus, mau breakout tapi nggak ada momentum, turun lagi. Dan akhirnya apa? Kita bisa lihat berkali-kali dia retest lagi daerah 3 dolar 43 sen dan di reject. Ya, alias apa? Support becomes resistance. Jadi lagi-lagi buat kalian yang bilang, wah TA nggak guna, gini gitu. Sebenarnya kalau gua rasa ya, itu cuma males, lu nggak mau belajar. Gitu. Karena ya jujur, TA nggak segampang itu juga belajar. Ya. Tapi baik lagi, menurut gua worth it untuk kita pelajari. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke The Graph atau GRT. Ya. Dimana kita bisa lihat, kalau sekilas, wah lumayan bagus bang. Tuh MA20-nya sempat kayak dia berhasil tembus tuh, mirip-mirip seperti Rune. Nah, tetapi berita buruknya untuk GRT adalah kita lihat summer low 2021. Boom, di sini ya. Jauh di atas. Kita coba cek ya, kita bikin satu garis. Summer low 2021 itu basically di daerah sini ya. Daerah 48 sen. Sementara dia basically sudah jebol sejak Januari 2021. Jadi kondisinya cukup mirip seperti Cardano jujurnya ya. Jebol, retest, gagal, dan kapitulasi. Ya, jadi untuk sekarang seperti yang gue bilang, andai kan sudah jebol dari summer low, gue pribadi, apalagi untuk GRT ya, secara market cap ratio masih cukup besar, gue tidak sarankan untuk akumulasi. Ya, jadi kita akan ngobrolin lagi mengenai The Graph apabila dia sudah lebih dekat ke daerah 48 sen. Ya, selama dia masih jauh dari situ, aku pribadi akan menahan diri dulu untuk tidak akumulasi The Graph. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai Alice. Ya, jadi sudah cukup lama kita tidak membahas mengenai Alice, karena dulu sebenarnya nggak terlalu banyak demand ya. Tapi belakangan ini banyak yang nanya soal Alice, maka kita akan tetap bahas ya. Nah, jadi kita terakhir bahas tuh kayaknya masih di atas dari 4 dolar deh singkat gue ya. Dan struktur masih not that bad. Tetapi kita bisa lihat di sini pada tanggal 11 Mei struktur jebol. Dan struktur yang jebol ini sayangnya adalah apa? Ini adalah summer low dari 2021 ya. Jadi ya sayang sekali ya. Dan 11 Mei ini bisa dibilang cukup banyak yang jebol summer low di 11 Mei ini ya. Karena lagi-lagi di 11 Mei BTC kapitulasi dengan lumayan ekstrim ya, sehingga otomatis membawa banyak altcoins ikutan terjun payung. Dan kalau kita lihat lagi-lagi sebelumnya ada ini ya, dia bertahan sebagai support. 2 hari bertahan sebagai support, tetapi karena BTC-nya lanjut kapitulasi jadi jebol juga ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang, sama seperti altcoins lain ya, untuk Alice gue pribadi tidak sarankan dulu untuk akumulasi sampai dia bisa reclaim daerah 3,5 dolar ya. Selama dia belum bisa reclaim dari sini, gue pribadi sarankan untuk sabar dulu ya, tunggu sampai dia reclaim. Selama dia belum reclaim, ya sudah, cari yang lain dulu, bisa fokus ke Bitcoin. Untuk akumulasi bisa di sekitar EMA20 atau bisa juga nanti akumulasi kalau lu pengen konservatif bisa di EMA200 weekly ya. Jadi untuk Alice kurang lebih seperti itu ya. Gue tidak sarankan dulu untuk akumulasi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.